Salam rahayu untuk kita semua. Digambarkan memiliki kecantikan paripurna hingga membuatkan arok gelap mata habisi Tunggul Ametung. Ternyata ada rahasia azimat kesaktian di balik kecantikan Kendedes. Kendedes, sosok wanita ini kerap disebutkan dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa. Namanya digambarkan sebagai ibu dari raja-raja Jawa, nenek moyang Wangsa Rajasa, terah yang berkuasa dari Singosari, Majapahit hingga Mataram. Kendedes kerap digambarkan memiliki paras cantik jelita. Putri Empu Purwa, seorang pendeta Buddha Mahayana dari desa Panawijen. Kecantikan Kendedes Putri Empu Purwa telah tersohor. Kabar tersebut didengar pula oleh Tunggul Ametung yang kemudian pergi ke Panawijen karena penasaran dengan Kendedes. Benar adanya, Kendedes memang sangat cantik dan langsung membuat Tunggul Ametung jatuh hati. Saat Tunggul Ametung tiba, Kendedes sedang sendirian di rumah karena Empu Purwa tengah berada di hutan. Kendedes meminta kepada Tunggul Ametung untuk menunggu ayahnya pulang. Namun, lantaran hasrat yang sudah tidak terkendali, tidak kuasa ditahan, Tunggul Ametung justru membawa paksa Kendedes ke Tumapel. Setelah menikahi Kendedes, Tunggul Ametung memiliki seorang pengawal bernama Ken Arok. Dari pertemuan ini membuat Ken Arok jatuh cinta kepada Kendedes, padahal saat itu masih berstatus sebagai istri Tunggul Ametung. Suatu hari, Tunggul Ametung dan Kendedes pergi jalan-jalan ke hutan Baboji. Kemudian turun dari kereta, kain yang dikenakan Kendedes tersingkap hingga tubuhnya terlihat bersinar oleh Ken Arok. Dalam kisah kitab Pararaton, dikatakan bahwa ketika hendak memasuki petirtaan, tersingkaplah betis Kendedes sampai terbuka rahasianya dan dilihat oleh Ken Arok. Dikatakan ada bagian tubuh istimewa yang memancarkan cahaya magis dari Kendedes saat dilihat oleh Ken Arok. Ken Arok menceritakan pada Loh Gawe, gurunya. Kemudian Loh Gawe menjelaskan bahwa Kendedes memancarkan cahaya Naraswari. Naraswari sendiri adalah wanita utama. Jika ada yang melihat cahaya itu, dia akan menjadi maharaja. Juga di dalam rahim wanita Naraswari akan menurunkan raja-raja penguasa tanah Jawa. Ken Arok pun termenung. Dalam hatinya bergejolak untuk mendapatkan Kendedes. Padahal saat itu dia sudah mempunyai ikatan dengan Ken Umang, cinta pertamanya. Kemudian dia memesan keris pada Empu Gandring untuk membunuh Tunggul Ametung. Dan benar saja, keris buatan Empu Gandring tersebut menjadi awal mula pertumpahan darah itu terjadi. Sebelum digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok membunuh Empu Gandring dengan keris itu, dikarenakan cekcok, berselisih paham tentang perjanjian pembuatan keris pusaka tersebut. Lalu dia mengkambing hitamkan Kebo Hijau, temannya sendiri, ketika ia berhasil membunuh Tunggul Ametung, yang akhirnya dieksekusi mati dengan keris itu pula. Sungguh sangat ironis. Konon kecantikan Kendedes didasari oleh kekuatan magis ilmu karma Amamadang. Pemilik ilmu tersebut memiliki tingkah laku sempurna dan tanpa celah. Konon, Kendedes terbilang sebagai wanita istimewa, yang selain memiliki paras yang sangat cantik, karakternya juga baik. Sebagai seorang anak dari Brahmana, Kendedes sangat meyakini nilai-nilai agama untuk membentuk jati diri dan kepribadiannya. Menurut riwayat, kecantikan Kendedes tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan, paras cantiknya terkenal sampai ke wilayah Timur Kawi hingga Tumapel. Selain itu, Kendedes juga dikenal sangat tenang dan pendiam. Wanita anggun sangat menggambarkan dirinya. Kendedes sang Arda Naraswari, seorang putri yang mempunyai keutamaan budi pekerti dan keutamaan tingkah laku. Kecantikan dan kelembutannya diabadikan dalam Arca Dewi Prajna Paramita,
sebuah perwujudan Kendedes yang begitu mempesona, suatu penggambaran seorang dewi yang telah mencapai kesempurnaan kebijaksanaan, di mana digambarkan sebagai seorang dewi duduk di atas bunga padma atau teratai merah. Tangan kiri mengapit tangkai teratai merah yang di atasnya terdapat kelobak atau kitab. Tangannya sendiri membentuk sikap Dharma Cakra Mudra atau sikap tangan memutar roda Dharma. Itulah gambaran Kendedes yang dari rahimnya lah diturunkan raja-raja besar tanah Jawa. Menurut sejarah, keturunan Kendedes adalah benih Tunggul Ametung sampai cucu-cucunya, mulai dari Anusapati hingga Kertanegara. Benih dari Ken Arok juga menjadi orang besar hingga Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Tak hanya kerajaan Hindu, kerajaan Islam seperti Demak dengan Raden Patah sebagai rajanya masih memiliki garis keturunan dengan Kendedes. Hal itu terus berlanjut hingga turun-temurun ke Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta. Sekian, salam rahayu untuk kita semua.